Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas seperti sekarang, kita tetap harus semangat. Dan jangan lupa berdoa sebelum menjalani aktivitas. Nah anak-anak, di pagi yang cerah ini kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan video literasi yang telah kalian simak pada link yang Ibu berikan melalui G-School. Dan mungkin beberapa dari kalian pasti ada yang sudah tahu gambaran tentang materi yang akan kita pelajari. Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Tujuan pembelajaran teks ulasan pada hari ini ialah untuk mengidentifikasi informasi yang ada pada teks ulasan dan menceritakan kembali isi yang ada pada teks ulasan tentang kualitas suatu karya. Apa sih teks ulasan itu? Ulasan, review, dan resensi itu sama atau beda, Bu? Nah, jawabannya adalah sama anak-anak. Ulasan berasal dari kata bahasa Inggris review yang berarti tinjauan atau resensi, yang mana resensi itu memiliki makna yang sama dengan ulasan, yakni pendapat atau pertimbangan tentang suatu hasil kesenian, kesusastraan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, teks ulasan dapat berarti sebuah teks yang berisi penilaian atau pertimbangan terhadap suatu karya atas dasar suatu pengamatan atau pembacaan. Penilaian yang dilakukan adalah dengan memaparkan keunggulan dan kekurangan suatu karya dengan menarik berdasarkan sudut pandang pengulas atau yang menulis teks ulasan. Begitu anak-anak. Selanjutnya, informasi yang ada di dalam teks ulasan. Informasi yang ada dalam teks ulasan ada 4 macam, yakni yang pertama identitas karya, yang kedua sinopsis, yang ketiga penilaian, dan terakhir adalah rekomendasi. Kita akan mulai bahas dari yang pertama ya anak-anak. Yang pertama adalah identitas karya. Identitas karya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu karya. Identitas karya bergantung dengan jenis karya yang akan diulas, sehingga satu karya dengan karya yang lainnya tentu berbeda. Misalnya, di sini Ibu memberikan 2 contoh. Contoh yang pertama adalah identitas karya untuk teks ulasan buku, kemudian untuk contoh yang kedua adalah identitas karya untuk teks ulasan film. Seperti itu, anak-anak. Yang kedua adalah sinopsis. Sinopsis merupakan gambaran singkat mengenai isi suatu karya. Bisa buku fiksi, buku non-fiksi, film, drama, puisi, lagu, dan lain sebagainya. Sinopsis dapat membahas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya yang diulas. Nah, di sini Ibu memberikan catatan penting bahwasanya sinopsis dalam teks ulasan menyesuaikan jenis karya yang diulas. Sehingga untuk satu karya dengan karya yang lainnya tentu memiliki sinopsis yang berbeda. Begitu. Berikut ini merupakan contoh sinopsis dari buku yang berjudul Buku Harianku. Buku harianku bercerita tentang Kila putri alam, anak berusia 8 tahun yang memiliki sifat ceria, kritis, dan keras kepala. Kila melewati hari demi hari dengan menulis di buku harian miliknya. Suatu hari, ibunya, Widi Mulia, menitipkan Kila di rumah kakeknya, Slamet Raharjo. Petualangan dimulai saat Kila beradaptasi dengan keadaan di desa yang jauh berbeda dengan di kota. Nah, dalam contoh sinopsis ini, pengulas menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan unsur intrinsik yang ada dalam buku, seperti tokoh dan penokohan, alur, dan juga latar. Nah, dalam sinopsis, anak-anak bisa memaparkan unsur intrinsik ataupun ekstrinsik. Sehingga untuk panjang penulisan sinopsis pun juga bergantung hal apa yang ingin pengulas tulis dalam teks ulasan yang dibuatnya. Informasi penting yang ketiga adalah penilaian. Penilaian merupakan bagian informasi yang berisi pertimbangan kritis terkait keunggulan dan kelemahan suatu karya. Akan tetapi, kadang-kadang dalam suatu teks ulasan, bisa saja yang ditemukan hanyalah keunggulan karyanya saja.
Jadi itu bergantung pada teks ulasan yang anak-anak baca. Berikut ini merupakan contoh informasi penting bagian penilaian dalam teks ulasan. Jika kamu pecinta musik sekaligus penikmat fotografi, di album ini kita bisa menikmati keduanya sekaligus karena Atlesta mengemas lirik-lirik dalam album Sensation itu ke dalam 14 lembar foto menarik. Sayangnya, lirik-lirik tersebut tidak semuanya tercetak dengan baik, dengan font handwriting yang cukup sulit untuk dibaca. Nah, contoh tersebut adalah bagian penilaian teks ulasan terhadap suatu karya musik. Penilaian yang dipaparkan pun merupakan keunggulan dan kekurangan akan suatu karya. Yang keempat dan terakhir dari informasi penting teks ulasan adalah rekomendasi. Rekomendasi merupakan informasi yang berisi saran, simpulan, dan atau keduanya mengenai kualitas karya yang diulas. Berikut ini merupakan contoh paragraf rekomendasi dalam suatu teks ulasan yang mengulas karya musik. Secara umum, album ini sebenarnya sudah mampu mendekati apa yang dikerja Atlesta, yakni kesan klasik. Atlesta jauh lebih matang, penuh gairah, namun tetap catchy. Sangat layak album itu untuk dikoleksi tentunya. Nah, pada paragraf tersebut, anak-anak bisa membaca bahwa kalimat 1 dan kalimat 2 merupakan kesimpulan. Sedangkan untuk kalimat yang terakhir adalah saran. Dengan begitu, pada bagian rekomendasi, anak-anak bisa menulis kombinasi kesimpulan dan juga saran. Begitu ya anak-anak? Selanjutnya, manfaat teks ulasan berdasarkan kepentingan. Ada 4 manfaat dalam teks ulasan. Yang pertama adalah manfaat bagi penulis atau pembuat karya, berfungsi sebagai gambaran keberterimaan karya. Maksudnya keberterimaan bagaimana sih, Bu? Nah, maksudnya adalah si pengkarya bisa mengetahui melalui teks ulasan. Oh, karyaku itu diterima nggak sih? Atau kurangnya itu di bagian ini? Atau ternyata karyaku bisa mencapai masyarakat? Nah, seperti itulah maksud dari keberterimaan karya. Kemudian yang kedua adalah manfaat bagi pengulas. Teks ulasan bagi pengulas berfungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan mengasah kemampuan menulis. Tentunya, ya hal tersebut dikarenakan teman-teman pengulas bertindak kritis terhadap suatu karya. Mereka yang berprofesi sebagai pengulas atau kritikus karya akan memiliki daya pikir kritis dan kemampuan menulis yang lebih tinggi dikarenakan mengetahui dan menilai berbagai macam seluk-beluk suatu karya. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi pembaca. Bagi pembaca, teks ulasan berfungsi sebagai informasi terhadap suatu karya. Pembaca dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan suatu karya, sehingga dalam hal ini pembaca bisa mendapatkan rekomendasi berdasarkan sudut pandang si pengulas karya tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat bagi penerbit atau suatu perusahaan. Teks ulasan bagi sebuah penerbit buku atau perusahaan sangat berfungsi sebagai alat promosi dan publikasi. Hal tersebut dikarenakan suatu karya yang dilakukan ulasan, maka karya tersebut akan lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti itu anak-anak. Berikutnya adalah jenis teks ulasan secara umum. Ada 3 jenis teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan deskriptif, yang berisi gambaran terperinci pada setiap bagian dari sebuah karya. Kemudian yang kedua, teks ulasan informatif, yang berisi informasi singkat, padat, dan umum atas penilaian sebuah karya. Kemudian yang ketiga adalah teks ulasan kritis, yang berisi ulasan detail dengan metode atau pendekatan suatu bidang ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan deskriptif dan informatif adalah hal-hal yang akan sering kita bahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMP kelas 8. Sedangkan untuk ulasan kritis biasanya dilakukan seperti para kritikus dalam mengkritik suatu karya. Bentuknya akan lebih kompleks dan panjang. Misalnya, kritik sastra novel Rafilus karya Budi Dharma dengan pendekatan sosiologis. Nah, itu termasuk teks ulasan yang kritis. Seperti itu. Kemudian, bagaimana sih cara menceritakan kembali isi teks ulasan?
Yang pertama, tentunya anak-anak harus mengetahui informasi yang terdapat dalam suatu teks ulasan. Informasi-informasi itulah yang nantinya akan membantu anak-anak untuk dapat menentukan isi kerangka sebagaimana tahap kedua, yakni membuat kerangka berdasarkan informasi yang telah kalian peroleh. Dan setelah membuat kerangka, anak-anak mulai dapat belajar mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf-paragraf yang padu. Yang terakhir adalah mengenai apa saja yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks ulasan. Yang pertama dan utama adalah isi teks ulasan yang kamu ungkapkan harus sesuai dengan teks ulasan yang asli. Kemudian yang kedua, isi teks ulasan tidak boleh ditambah ataupun dikurangi dengan pendapat pribadi anak-anak. Jadi, isi informasinya harus persis dengan ulasan asli. Kemudian, yang terakhir adalah gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik dan benar itu bagaimana, Bu? Tentunya, untuk menceritakan kembali isi teks ulasan, kamu boleh menggunakan kalimat yang menarik. Akan tetapi harus tetap mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Misalnya nih, anak-anak harus tahu penggunaan kata hubung di sebagai kata depan dan sebagai awalan. Tentunya beda. Nah, seperti itu maksudnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini, apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya anak-anak. Dan sekarang silakan bergabung dalam pertemuan virtual di link Google Meet yang telah Ibu kirimkan. Kita akan membahas hal-hal yang anak-anak belum paham, sekaligus kita akan bermain games tentang teks ulasan. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.